Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bakawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Banyak keanehan yang terjadi, seperti yang dikomentarkan oleh Assegaf, ya, Faisal Assegaf, seorang politikus dan pendiri partai, tapi partai yang sangat kecil dan juga tidak masuk kontestasi dalam pemilu kemarin, ya. Tapi yang besar itu omongan dia sebagai politikus, karena sepertinya itu kecewa bahwa Anies Baswedan yang diagul-agulkan, yang didewa-dewakan, itu sepertinya akan gagal maju sebagai calon gubernur di daerah khusus Jakarta. Jokowi yang baru saja minta maaf itu menjadi tidak jujur kepada publik. Karena ketika dia mengatakan permohonan maaf, seluruh rakyat Indonesia mengatakan daya rusak kejahatan Jokowi menyangkut dinasti politik. Maka sebenarnya dengan permohonan maaf itu harus secara konsisten dibuktikan di hadapan rakyat untuk tidak melakukan tindakan yang kedua kali lebih brutal, memaksakan Kaisang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah maupun Jakarta. Ini pendapat publik. Jadi Adinda nanti bebas berbicara atas nama partai politik untuk memperjuangkan peradaban, memperjuangkan nilai-nilai, daripada dirantai sebagai juru bicara di lingkaran istana. Itu menjadi tidak elok, membunuh prestasi sebagai generasi muda yang baru belajar dalam dunia politik. Mungkin yang terakhir dari saya, Bang Dan, saya ingin menyampaikan pesan hasil perbincangan saya dengan para elit di lingkar partai, lebih khusus PKS, PKB, Nasdem. Saya mohon untuk hati-hati melakukan lompatan yang berbeda dengan suara aspirasi rakyat. Karena saya dengar belakangan ini ada konsolidasi dari civil society. Kalau sampai Anies dijegal oleh PKS, Nasdem maupun PKB, maka saya kira rakyat juga akan melakukan mobilisasi, datang ke kantor-kantor partai, ketiga partai itu dan bertanya, kami mendukung Anda karena Anies. Dan Anda yang pertama kali mengatakan kepada publik bahwa Anies layak untuk kembali menata Jakarta. Itu datang dari Nasdem, PKS maupun PKB. Tapi hari ini Anda mencoba-coba bermain retorika untuk menimbulkan atau memantik kemarahan arus perubahan yang sebenarnya lagi tenang-tenang saja untuk menikmati Prabowo dilantik. Jadi PKB, PKS maupun Nasdem jangan pernah takut dengan teror politik. Jangan pernah mau untuk menyeberang, kemudian membangkrutkan semua etika moral kalian di hadapan rakyat. Seperti yang Anda lihat tadi, ini sebuah kritik dalam perpolitikan di Indonesia atau mengarah ke provokasi, sehingga kekecewaan itu dia sepertinya menyarankan bagi orang, masyarakat atau kelompok tertentu yang tetap cinta sama Anies Baswedan, silahkan menggeruduk ke PKS atau ke kantor Nasdem untuk, ya, tanda petik, memaksa dua partai itu untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta. Massa yang tergabung dari berbagai elemen di wilayah Jakarta ini mengatasnamakan dirinya warga Jakarta. Mereka datang karena menilai adanya gelagat koalisi partai yang coba merayu PKS untuk tak lagi mendukung Anies Baswedan berlayar di Pilkada Jakarta.
Massa meminta PKS meneguhkan hati untuk tetap mengusung Anies Baswedan sebagai simbol aspirasi warga Jakarta. Diketahui kantor DPP PKS kosong saat puluhan aksi massa tersebut menyuarakan aspirasinya. Saya memang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum dan DPP partai untuk menerima prosesi kebesaran kita. Karena Ibu Mega beserta teman-teman DPP itu lagi ada acara di sekolah partai di Lenteng Agung. Nah, terbuktikan apa yang patut untuk diduga, bahwa ternyata beberapa kelompok, walaupun itu kelompok tidak besar, ya mendatangin kantor DPP PKS untuk meminta bahwa partai PKS untuk mengusung, jangan meninggalkan, dan bahkan jangan sampai PKS itu mendukung politik dinasti yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi kan tuduhannya seperti itu, bahwa Jokowi sedang melanggengkan politik dinasti untuk dia dan keluarganya. Sebenarnya sah-sah saja. Sebelum Jokowi ya banyak tokoh-tokoh partai itu yang tidak jauh dari dinasti, tapi mereka kan diam saja. Ya ini politik, melakukan tapi menuduh. Nah, ya publik tidak perlu untuk emosi atau emosional menanggapi hal seperti itu. Biasa saja lah, namanya kontestasi untuk sebuah kekuasaan di Indonesia, baik di daerah maupun di pusat. Nah, yang telak itu dalam pemberitaan tanggal 15 Agustus kemarin, bahwa Surya Paloh sebagai pimpinan Partai Nasdem telah bicara, katanya telah bicara dengan Anies bahwa saat ini ya bukan saatnya Anies untuk maju sebagai gubernur, calon gubernur daerah khusus Jakarta. Berarti omongan Surya Paloh itu sudah menutup kesempatan Partai Nasdem untuk mengusung Anies. Dan yang jelas seperti yang pernah saya katakan, bahwa Nasdem akan bergabung dengan Prabowo, yaitu dari timnya Koalisi Indonesia Maju. Begitulah situasi yang terjadi. Jadi bisa saya katakan untuk saat ini ya, dengan segala kerendahan hati saya perlu disampaikan bahwa selamat tinggal untuk Anies Baswedan di daerah khusus Jakarta. Apakah Anies Baswedan nanti akan jadi apa? Itu urusannya. Bahkan banyak orang, netizen yang mengatakan bahwa meramalkan Anies Baswedan tidak ubahnya seperti Amin Rais akan menjadi gelandangan politik di negerinya sendiri. Benarkah demikian? Walau alam yang akan menunjukkan di kemudian hari. Yang jelas Indonesia tetap baik-baik saja. Kalau ada yang ngomong Indonesia tidak baik-baik saja, itu adalah kelompok-kelompok yang kecewa karena tidak menang pemilu kemarin. Baik, Sobat Ginayungan, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.